Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati dari Sumatera Selatan. Saya adalah guru akidah akhlak di Min 2 Oku Timur. Saya adalah salah satu dari mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2023 yang kebetulan mendapatkan LPTK di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai indahnya Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Pertama, kita harus mengenal apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan istilah dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma berarti nama-nama dan husna berarti indah atau sempurna. Jadi, secara harfiah, Asmaul Husna dapat diterjemahkan sebagai nama-nama yang indah atau nama-nama yang sempurna. Asmaul Husna mengacu pada nama-nama Allah yang dianggap sebagai atribut atau sifat-sifatnya yang sempurna. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang istimewa, yang terbaik, yang sempurna, yang terungkap dalam Al-Quran dan hadis. Banyaknya Asmaul Husna ada 99, namun kali ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Yang pertama, kita akan mengenal sifat Al-Ghafar. Apa sih artinya Al-Ghafar? Al-Ghafar artinya adalah Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan makhluknya. Al-Ghafar mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni siapa saja hamba yang memohon ampunan kepadanya. Kedua, maka jangan merasa putus asa apabila pernah berbuat dosa, maka seorang hamba tersebut harus segeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ampunan Allah itu terbuka untuk siapa saja yang mengharapkannya. Firman Allah tentang ampunan Allah juga terdapat dalam Al-Quran Surat At-Toha ayat 82. Dalam hal ini, jika kita melihat Al-Ghafar, itu artinya Allah itu maha mengampun, Allah menutupi dosa-dosa hamba-hambanya, sebab Allah mempunyai kemurahan dan keluasaan ampunannya. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat Allah, yaitu Al-Afu. Al-Afu itu bisa diartikan Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memberikan maaf kepada
siapapun yang dikehendakinya. Firman Allah tentang Al-Afu terdapat dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Di dalam sifat Al-Afu yang dimiliki oleh Allah, bisa kita artikan bahwasanya Allah itu memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah memaafkannya dengan cara menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai pada akar-akarnya, dan sehingganya dosa tersebut tidak berbekas. Artinya, tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya, sehingga bersih seperti kertas yang masih baru. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai apa saja yang menjadi pembeda antara Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang pertama, Al-Ghafar. Al-Ghafar itu adalah ampunan yang diberikan oleh Allah terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah, namun dosa itu masih ada. Artinya di sini Allah itu hanya menutupi dosa-dosa kita, tetapi Allah tidak menghapus dosa kita. Allah menutupi dosa kita, baik yang kita lakukan di dunia maupun kelak dosa kita yang ada di akhirat. Selain itu, Allah juga menutupi dari pandangan makhluk lain. Nah, artinya Allah menutupi semua dosa kita. Sebetulnya Allah menutupi dosa kita itu bertujuan agar kita segera meminta ampunan dari Allah. Yang selanjutnya, Al-Afu adalah dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada. Seolah-olah ia tidak pernah melakukan kesalahan karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan. Artinya, ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, kemudian oleh Allah dosa itu telah diampuninya dan dihapus, sehingga bekasnya sudah tidak lagi terlihat. Maka di sini pemberian maaf yang seperti itu bisa diartikan pemberian maaf yang lebih istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sebab Allah mempunyai sifat Al-Afu. Yang terakhir adalah hikmah dari Al-Ghafar dan Al-Afu. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kadang, sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan, kita ketika melakukan kesalahan merasa enggan untuk meminta maaf dan memaafkan apa yang menjadi kesalahan kita. Nah, di sini ketika kita meminta maaf kepada orang lain, maka setelah kita meminta maaf, kita harus bertindak atau bertingkah laku yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu, ketika ada orang lain yang bersalah terhadap kita, alangkah baiknya jika kita memaafkan orang tersebut tanpa orang tersebut meminta kita untuk memaafkan. Dan kita tidak boleh memandang siapakah mereka, mulai dari jabatan atau tingkat sosial dan lain sebagainya. Tanpa membedakan itu semua, kita harus tetap memaafkan mereka. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar.
istighfar itu sangat bagus untuk selalu kita biasakan membacanya sehari-hari. Karena apa? Karena istighfar itu adalah salah satu bentuk kita untuk meminta ampunan kepada Allah. Istighfar itu adalah salah satu kalimat thayyibah. Nah, jadi kalau kita sering melakukan pembiasaan dalam membaca istighfar sehari-hari, tentu kita akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berpegang kepada Allah. Apa yang ada di dalam hidup kita, apa permasalahan yang kita hadapi, semuanya kita serahkan kepada Allah. Pasti semuanya ada hikmah di balik itu. Nah, itulah tadi penjelasan ataupun paparan sedikit tentang indahnya Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Awwaf yang ada di materi kelas 6 semester 1. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.